Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang baik ini, yaitu pada bulan Ramadan ini dan waktu menjelang kita berbuka puasa ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah khusus di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Dan semoga amalan kita, khususnya puasa pada hari ini nanti sampai berbuka, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah pada kesempatan bulan Ramadan ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Ramadan itu datangnya hanya setiap setahun sekali, dan kita pada tahun ini juga masih diberikan kesempatan untuk mengalaminya. Artinya mestinya bukan hanya mengalami sebagai unsur waktu bahwa kita hidup pada masa Ramadan ini, tetapi apa yang bisa kita kerjakan mumpung kita masih mengalami Ramadan pada tahun ini. Bulan Ramadan juga sebagai sarana untuk introspeksi bagi kita semuanya, karena pada masa kita berpuasa ini kita mensucikan lahir dan batin kita, dan pada bulan ini sekaligus juga sering disebut sebagai syahrun maghfirah, sebagai bulan yang penuh dengan ampunan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, supaya dengan Ramadan ini bisa memohon kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Nah, kesempatan yang baik ini akan kami jelaskan sedikit tentang memohon ampunan kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Bahwa seperti kita ketahui, kita sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan, dari kecerobohan, dari kefatalan, dari kekilafan yang entah sengaja maupun tidak sengaja pernah kita lakukan. Nah, Allah dengan sifat Al-Ghafar, Maha Pengampunnya terhadap hambanya yang melakukan dosa-dosanya, maka memberikan kesempatan bertaubat kepada manusia yang ada keinginan di dalam hatinya untuk mensucikan dirinya. Maka tentunya kita sebagai manusia perlu berlomba-lomba untuk menyambut seruan dari Allah. Bahkan manusia yang paling buruk perbuatannya pun Allah telah memberikan jalan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Seperti termaktub dalam Quran surat Az-Zumar ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.
Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menilik dari ayat ini berarti bahwa manusia memang ada yang mempunyai pikiran yang sempit karena sudah banyak melakukan dosa-dosa, sehingga di dalam dirinya timbul pemikiran, saya sudah banyak dosanya sekian ini. Kalau saya mau bertobat kepada Allah, apa mungkin diterima? Wong orang saya sudah sekotor ini. Sudah kepalang basah lah, daripada saya mohon ampun kepada Allah dalam keadaan masih berlumrah dosa begini, ya sekalian saja. Ada orang yang pola pikirnya demikian. Sehingga ayat ini memberikan jalan bagi orang-orang yang telah melampaui batas, artinya telah melanggar larangan-larangan Allah, telah banyak melakukan dosa-dosa, sebenarnya masih ada jalan. Maka dilarang orang itu berputus asa dari rahmatnya Allah, sehingga orang itu masih mempunyai pengharapan akan ampunan dari Allah. Allah tidak menutup kesempatan bagi hambanya yang berbuat dosa sebesar apapun untuk menuju kepada ampunan Allah. Yang kedua, ada orang yang berbuat dosa itu karena kelebihan, beranggapan, dan dalam hal itu menyepelekan dosa-dosa yang telah dia kerjakan, sehingga merasa tidak berdosa. Masa iya saya dosa cuma begini, saya kan sudah sholat, sudah puasa, masa saya disiksa. Sehingga orang itu juga tidak mau bertobat kepada Allah karena merasa di atas angin, merasa dosa-dosanya terlalu kecil, sehingga punya keyakinan yang berlebihan terhadap Allah sampai tidak mohon ampun kepada Allah. Nah, ini juga orang yang kelewat batas. Jadi ada dua antara itu. Yang satu tadi berkesempitan pemikiran, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Lalu yang kedua, orang yang meremehkan atas dosa-dosanya sehingga dia juga tidak minta ampun kepada Allah. Nah, dua hal ini diseru oleh Allah, hendaklah segera memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka, karena Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh manusia. Dan Allah menunjukkan sifatnya, yaitu sifat sebagai Maha Pengampun sekaligus sifat sebagai Maha Penyayang. Ini dua sifat yang menunjukkan satu kelemah lembutan dari Allah terhadap hambanya, sehingga hambanya tidak perlu khawatir terhadap apa-apa yang telah dikerjakan. Kalau itu perbuatan dosa, ada kesempatan untuk minta ampun. Juga tersebut dalam Al-Quran di ujung surat Al-Baqarah ayat 199, Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dalam ayat ini menjadi suruhan dari Allah secara tegas kalimatnya, supaya kita memohon ampun kepada Allah. Artinya seolah-olah Allah tidak peduli dengan berapapun jumlah dosa kita, tidak peduli dengan apapun yang telah kita kerjakan di masa lalu, asal kita mau segera menuju kepada ampunan Allah. Juga tersebut dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Konteks bersegera ini seolah-olah Allah yang membutuhkan. Gage-gage cepet-cepet toh. Sebenarnya ini dalam konteks supaya manusia itu tidak kelewat batas keterlaluannya. Supaya manusia tidak kelewat dalam batas-batas dia berbuat dosa. Begitu menyadari dosa, segera saja. Jangan ditunda-tunda. Jangan besok saja kalau sudah umur sekian. Besok saja kalau saya sudah punya anak sekian. Besok saja kalau saya sudah mempunyai pangkat ini. Tidak begitu. Setiap satu titik dosa ada kesadaran kita kembali kepada ampunan Allah. Nah, khusus di bulan Ramadan ternyata ada satu amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada ampunan Allah. Yang pertama, melaksanakan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena beriman dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa itu di samping puasa dohir juga puasa batin. Artinya dohirnya kita tidak makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Batin kita juga mensucikan dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Ternyata dengan puasa ini Allah juga mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau puasa ini sudah disebutkan di situ ada iman, ada mengharap pahala dari Allah. Pada tutupannya Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini tanpa kita minta. Allah sudah menegaskan lewat Rasulnya yang demikian itu. Nah, maka hendaklah puasa Ramadan itu juga tidak hanya secara seremonial kita puasa, ya. Kita sudah dari sahur sampai buka ya sudah seperti keadaannya itu, tapi harus tetap dilandasi dengan iman, mengharap pahala dari Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya mumpung ada kesempatan yang dibuka oleh Allah. Lalu yang kedua adalah dengan sholat taraweh atau tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ini sama juga. Berarti sudah ada dua kesempatan. Yang pertama tadi puasa, yang kedua adalah qiyamul lail atau sholat malam di waktu bulan Ramadan. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Nah ini, seiring kita puasa, banyak waktu longgar, banyak waktu nganggur, kita laksanakan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah hadis diterangkan salah satu la taruddu da'watahum, di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftiru. Ada 3 jenis orang yang tidak tertolak doanya, di antaranya adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya bahwa selama kita puasa itu sebenarnya ada peluang-peluang emas yang bisa kita lakukan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya ini adalah sepanjang kita dalam keadaan masih berpuasa. Artinya berarti sehabis kita sahur sampai menjelang berbuka puasa. Dan waktu itu sangat banyak sekali. Maka marilah pada bulan yang mulia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kegiatan kita dilandasi zahir dan batin, sehingga kemanfaatan kita pada bulan ini menjadi lebih dibanding pada bulan-bulan lain selain Ramadan. Sehingga bulan Ramadan yang kita lalui ini akan menjadikan satu momen yang sangat membahagiakan karena kita berkesempatan menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaum muslimin yang kami hormati, yang dapat kami berikan pada sore ini, dan atas segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.